Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya di kesempatan hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya guys. Amin. Oke, di sini saya mau berbagi yaitu gimana modifikasi aktif subwoofer ataupun basoka ya. Aktif basoka. Ini untuk biar suaranya lebih clear lagi, terus bisa dipakai untuk tegangan yang lebih tinggi, terus ditambah lagi dengan frekuensi ya guys. Simak sampai habis ya. Oke, di sini ada yaitu aktif subwoofer CKJ atau kalau yang di produk lain itu aktif basoka. Itu namanya lain-lain tapi fungsinya sama. Ini adalah sistemnya untuk powernya, ini output kolektor. Jadi ini sama dengan driver 140 ya guys. Jadi ini output kolektor untuk speakernya. Jadi ini sama persis dengan driver 140, cuma beda untuk di bagian diferensialnya ini pakai IC LM324. Kalau yang 140 itu pakai TL071 gitu ya guys. Tapi bisa ini diganti TL071 juga bisa. Terus pakai 44558 juga bisa. Oke. Ini langsung saja. Pertama-tama yang kita ganti adalah R gain. Ini 15 kilo. Ini yang dekat kapasitor ya, kapasitor 473. Nah, ini yang menuju kaki nomor, yaitu ini kaki nomor 1 di sini ya. Di sini berarti 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kaki nomor 6. Ini yang tadinya 15 kilo kita ganti dengan 10 kilo supaya untuk bassnya itu tidak over. Ini kita turunkan untuk gainnya itu ya guys. Ini kita ganti dengan resistor 10 kilo. Jadi ini untuk bawaannya ini maksimal 25 volt AC ya. Tapi nanti kalau sudah dimodif ini bisa 70 volt DC ataupun 55 VAC gitu ya guys. Nah, ini resistor yang tadinya 15 kilo kita ganti dengan 10 kilo. Terus berikutnya ini untuk IC diferensialnya yang tadinya LM324 kita ganti dengan LM084 ataupun 074. Nah, ini untuk saya pakai LM074. Ini supaya gainnya tidak terlalu tinggi dan tingkat noise-nya bisa lebih rendah. Jadi untuk gerak daun speaker tidak terlalu liar gitu ya guys, kalau gainnya rendah dan noise-nya rendah. Nah, gini. Terus langkah berikutnya yang tadinya transistor D313 dan B507 ini supaya bisa voltase tinggi kita ganti dengan yang tadinya D313 kita ganti dengan C4793. Nah, ini untuk posisi sama kaki basis kolektornya itu ya guys. Jadi posisinya sama kaki basis kolektornya. Terus ini untuk B507 kita ganti dengan A1837. Nah, ini guys. Nah, ini ada yang tanda garis putih, ini berarti belakangnya. Ini supaya kita bisa memakai voltase yang tinggi. Jadi tadinya cuma 24 volt AC, kita bisa pakai 55 volt AC gitu ya guys. Terus kalau misalnya teman-teman pakai 45 ke atas untuk resistor power supply IC yang dekat dioda genre ini 2,
45 ke atas ini bisa dipakai dengan resistor 3K3 ataupun 4K7 gitu ya. Bisa 1 watt lebih bagus. Ini untuk power supply IC. Ini masuk dioda 15 volt. Ini untuk 45 ke atas ganti dengan 3K3 ataupun 4K7 kiri kanan. Udah guys. Terus untuk tegangan tinggi itu wajib pakai transistor Sanken yang bagus. Minimal 5 DY gitu ya. Lebih bagus yang super, itu yang di atasnya itu bisa voltase tinggi. Gitu ya guys. Terus langkah berikutnya kita siapkan resistor 100 kilo. Nah ini guys, ini bagian ground kita dapatkan ke body. Jadi untuk biar tidak browming ya waktu kita pegang untuk volumenya. Ini wajib sama, ini juga sama. Nah begini dapat ground. Terus kita siapkan kapasitor 220 nano. Nah, ini potensio 100 kilo sama kapasitor 220 nano kita solder di bagian tengah. Di sini ya guys. Nah, bagian tengah begini. Nah, begini ya. Posisinya. Terus kita siapkan kabel stereo ataupun kabel head. Ini ya. Ini untuk bagian serabut luar atau ground kita dapatkan ke bagian ground. Ini buat frekuensi. Buat setelan frekuensi ya. Terus untuk berikutnya untuk kabel yang tengah kita solderkan di bagian paling pinggir di sini ya. Nah itu paling pinggir. Jadi ini kabelnya yang bagus, yang kabel stereo, biar suaranya lebih jernih, tidak ngeground gitu ya. Terus ini untuk berikutnya, ini kabel bagian ground atau serabut luar kita solderkan di bagian jalur ground atau paling kanan ya, kalau begini, posisi begini. Ini jalur ground. Nah itu guys. Nah ini menuju ke sini kan, jalur ground. Atau kalau kita balik ini potensio bagian ujung kanan. Ini ground kita solder ke bagian ground. Terus untuk yang kabel input kita solderkan sama potensio yang tengah. Nah, gini guys. Nah, ini guys sudah saya pasang untuk kabel-kabelnya. Berikut finalnya, ini saya pakai Sanken 2 set. Ini elko saya tidak pasang karena saya pakai power supply sendiri ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai trafo 5 ampere ke atas, dioda ini wajib diganti. Kalau 5 ampere pakainya bisa pakai 10 ampere ya diodanya. Nah ini dilepas, terus elko nya juga diganti yang besar gitu ya guys. Nah ini untuk yang potensio ini knob hitam, ini volume, ini frekuensi. Teman-teman biar lebih tahu efek suaranya, ini pakai headset ya, biar lebih jelas.
kalau ke sini ini ke low sub ya. Kalau ini semakin ke sini ke subwoofer gitu. Nah ini guys suaranya, jadi biar bassnya itu lebih empuk ya kalau kita ganti IC-nya ini. Bassnya lebih empuk dan daun speakernya itu tidak bergerak liar, jadi noise-nya juga rendah. Ini saya pakai IC TL074 atau bisa juga TL084 yang bagus gitu ya. Terus ini diganti supaya bisa dengan pakai tegangan yang lebih tinggi. Itu ini kalau sudah diganti begini terus finalnya yang bagus, teman-teman bisa pakai 45 ataupun 55 volt AC gitu ya. Nah, oke, cukup sekian tutorial dari saya, semoga ini bermanfaat, dan apabila teman-teman masih bingung bisa dipertanyakan di kolom komentar, dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.